Sebelumnya kan saya ya jujur aja sih, saya sebelumnya stres banget ya. Tapi setelah tindakan ya alhamdulillah, karena hasilnya ya sesuai yang saya harapkan gitu. Saya lebih udah rasa sakit yang sebelum itu udah nggak ada, nyaman kok. Malah menurut saya nyaman gitu loh. Semua berawal 3 tahun yang lalu. Saat itu, Ibu Viola terjatuh ketika sedang berlari. Sejak kejadian itu, lututnya sering terasa nyeri, bahkan sampai sulit ditekuk. Beliau sudah mencoba berobat di beberapa tempat, namun hasilnya masih belum maksimal. Dan beliau menemukan harapan itu di klinik Patela. 3 atau 4 tahun yang lalu, ya saya pernah jatuh habis lari. Cuma sama sekali nggak ada keluhan habis jatuh itu. 3 hari setelah lari itu, lutut saya nggak bisa ditekuk. Awalnya sih cuma pengobatan mandiri ya, yang biasa itu yang rest, ice itu. Kemudian ya ke rumah sakit itu, fisioterapi, plus dikasih obat. Karena hasilnya masih naik turun, ya saya coba cari yang lain, alternatif lain ya. Saya coba ke klinik Patela. Setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi, Dr. Windy Martika SPOT, Ibu Viola direkomendasikan untuk menjalani tindakan endoskopi Richard Wolf, yaitu teknologi untuk mengatasi berbagai masalah pada lutut, seperti kerusakan ligamen ataupun cedera pada bantalan lutut. Dengan sayatan kecil, hanya 3-5 mm, pemulihan cepat, dan hasil yang lebih akurat. Setelah tindakan, Bu Viola juga menjalani program fisioterapi. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot, mengembalikan fungsi sendi, dan memastikan proses pemulihan berlangsung optimal. Yang pertama, tindakan fisioterapi memang dilakukan sesegera mungkin untuk pasien yang pasca endoskopi Richard Wolf, yang mana memang harus dilakukan untuk melatih kekuatan otot itu kembali, lalu menjaga fleksibilitas ototnya, dan juga melatih untuk kembali bisa beraktivitas dengan tahap yang mulai dari fase 0 atau fase awal. Ya, yang saya lakukan tadi adalah melakukan stretching, gerakan stretching, menarik otot betisnya, lalu melatih otot hamstringnya untuk mengembalikan fungsi dari fleksibilitas otot itu, lalu dilakukan exercise berupa single leg raise, mengangkat kaki untuk penguatan otot hips dan otot quadricepsnya, supaya sebelum dilakukan latihan berjalan, otot itu sudah siap dulu untuk berjalan nantinya. Makanya kita harus dilakukan jalan supaya ototnya tidak drop. Kalau ototnya drop itu malah lebih berbahaya, ya malah bahkan bisa sampai mengecil ototnya. Jadi aktivitas sehari-harinya jadi terganggu gitu. Untuk setelah endoskopi itu kan saya harus mulai belajar menekuk, terus mulai belajar berjalan. Awalnya pakai 2 kruk, 2 tongkat, terus minggu ketiga lepas kruk, jadi 1 tongkat jalannya, sama belajar naik turun tangga. Ya, sekarang ini minggu keempat, tadi itu saya belajar lepas tongkat sama sekali. Sama Mas Eji dari awal sampai sekarang itu saya sama Mas Eji. The best. Kini, Bu Viola sudah bisa berjalan normal, beraktivitas seperti biasa, dan merasakan kembali kenyamanan tanpa rasa nyeri. Kesehatannya pulih, semangatnya pun kembali. Alhamdulillah ya, jauh membaik, jauh lebih baik dari sebelum tindakan ya. Kalau dilihat perkembangan sebelum melakukan tindakan itu kan dia ini ya, kesakitan gitu ya, hampir konstan begitu. Jadi gimana ya, kan kasihan kalau ngelihat istri kesakitan gitu ya, yang sedikit aja ada sentuhan sedikit itu dia kesakitan. Sebelumnya itu saya takut banget, stres malah. Cuma setelah ada penjelasan dari Dr. Windy terutama, ya bikin saya berani lah ya akhirnya ambil tindakan endoskopinya. Proses tindakan pun ternyata nggak seram yang saya bayangkan. Saya kan sebelumnya mikir, wah habis tindakan saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, bahkan mikirnya ke kamar mandi aja saya sulit nih gitu kan. Tapi ternyata enggak kok, begitu selesai pun saya sebenarnya udah bisa diizinkan pulang ya, tapi karena saya ingin maksudnya pemulihannya
supaya lebih tenang gitu. Jadi saya nggak langsung pulang, rawat inap dulu. Terus 6 minggunya kali ya, 6 minggu setelah tindakan itu saya udah lepas tongkat. Jalan tanpa tongkat pede. Sekarang sudah bisa jalan sendiri, sudah mulai bisa agak jauh, juga sudah mulai bisa untuk melakukan pekerjaan ringan, pekerjaan rumah tangga ringan. Overall menurut saya klinik patella sih terbaik ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan lutut, langsung ke klinik patella. Dari mulai awal pelayanan dokter dan segenap manajemen maupun karyawan di sini, menurut saya jauh lebih baik daripada di rumah sakit yang kita datangi sebelumnya. Terus kebetulan saya juga dokternya Dr. Windy, terapinya saya dengan Mas Eji. Terima kasih banyak untuk dan juga untuk semua staf klinik patella, terima kasih banyak karena sudah mendampingi saya dari awal sampai akhir lah gitu. Sampai sekarang saya sudah terbebas dari sakit lutut di klinik patella. Sekarang giliran Anda terbebas dari sakit lutut juga di klinik patella.